kategori yang kami buat ini mudah-mudahan membantu ketika ada permasalahan ponsel yang mati total, gitu Pak ya. Betul. Gitu, ya. Nah, nah selanjutnya mungkin di sini saya akan membuka kategori barunya ya. Oke, di sini misalkan saya akan membuka salah satu guideline ya. Tipenya misalkan pakai typo ya. Typo saya panggil tipenya adalah Y16 ya. Y16. Kami perlu menyampaikan dulu, tentunya di sini ada ini ya, ada komponen atau sebut saja di sini power management IC gitu ya. Ya. Yang menjadi landasan atau patokan dari kategori tersebut. Gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini di brand typo di tipe Y16 ya. Kalau kita lihat di menu kategoris di bawah ada kategori namanya. Jadi nama kategorinya Pak before power key press Ya. sama first boot SOC atau Ya. after Power key press. seperti itu. Kalau before power key press ini artinya lebih ini ya, lebih ke konsentrasinya adalah sebetulnya isinya itu adalah apa saja tegangan-tegangan yang hadir atau disebut dengan default power on gitu ya. Oke. Ketika on-off-nya belum ditekan, Ya. before power key press. Berarti tegangan yang default yang on ketika on-off-nya belum ditekan itu apa saja. Ya. Itu kurang lebih dari arti dari judul kategori tersebut. Kemudian yang di bawah di situ ada first boot SOC ya. Ya, betul. Oke. Nah, yang kedua di sini adalah first boot SOC ya, dalam kurung after power key press. Ini artinya kalau maknanya sama ya, yaitu default power on atau tegangan yang on ya ketika SOC-nya booting di boot pertama, maksudnya seperti itu Pak ya. Ya. Nah, jadi intinya before power key press dan post boot SOC ini dua-duanya adalah default power on atau tegangan on. Bedanya kalau before power key press ini sebelum on off-nya ditekan, kalau yang bawah ini setelah on off-nya ditekan. Atau mungkin satu lagi ya, after power key press atau by charger plug-in. By charger ya. Untuk isinya yang di power key press seperti ini gitu ya. Di sini ada informasi yang pertama nama tegangannya ya. Kemudian di sini ada default voltage ya. Nilai tegangannya berapa, kemudian ada nilai dioda mode-nya ya, seperti itu. Nah, untuk yang first boot SOC ini juga sama sebetulnya ya. Ada nama tegangannya, kemudian ada nilai tegangannya dan ada nilai dioda mode-nya. Tentunya teman-teman mungkin pasti sudah tahu kapan melakukan pengukuran nilai tegangan atau pengukuran aktif dan kapan untuk melakukan pengukuran pasif atau dioda mode ya, seperti itu. Nah, jadi isinya sebetulnya cuma itu ya, nilai tegangan, nama tegangan, nilai dioda mode, termasuk titik pengukurannya di mana gitu ya, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kami sampaikan di sini Pak ya, sebelum melangkah lebih jauh gitu ya. Untuk kategori before power key press sama first boot SOC ini mungkin kalau rekan-rekan bertanya, adanya kategori ini di tipe apa, kemudian ada di platform power manajemennya apa gitu ya, seperti itu. Nah, untuk sementara ini, untuk kedua kategori ini kami konsentrasinya di sini di beberapa ini ya, di beberapa platform power management atau platform SOC-nya gitu ya. Untuk di platform SOC yang menggunakan atau power management yang menggunakan MediaTek, kami konsentrasi di MT6357 ya, kemudian MT6358 dan MT6359 sementara ini gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk di Exynos-nya juga ada ya. Exynos-nya juga ada. Kemudian yang di Qualcomm-nya juga ada gitu ya, seperti Oke. itu. Nah, namun untuk yang Qualcomm sama Exynos ini masih proses Pak ya, Ya. kayak gitu. Karena jujur saja untuk membuat kategori ini ya
ada beberapa tahapan atau langkah gitu ya. Jadi kategori ini bisa kami buat berdasarkan referensinya sebagai berikut ya. Referensinya dari datasheet ya. Kemudian referensi kedua dari skematik itu sendiri, dan referensi yang ketiga adalah melakukan pengukuran langsung di mainboardnya gitu ya. Baik pengukuran pasif ataupun pengukuran aktif ya, seperti itu. Nah, tentunya di malam ini kita tidak akan membahas semuanya gitu ya. Nah, jadi nanti ketika misalkan nanti teman-teman ingin mencari tahu gitu ya, kategorinya ada di apa, ada di tipe apa saja gitu ya. Nanti mungkin kami dari apa, mungkin nanti tim support akan mengumumkan ya tipe-tipenya apa saja seperti itu ya. Namun isinya nanti patokannya adalah lihat di menu kategoris, jika ada before power key press sama push boot SLT-nya berarti sudah ada ya kategorinya seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya sebagai berikut ya. Di malam ini kita akan coba sedikit mendiskusikan tentang tegangan-tegangan yang hadir di apa power management IC-nya menggunakan seri MT6357 gitu ya. Kenapa ada nama-nama tegangan seperti ini gitu ya. Dan kalau yang saya informasikan di sini, ketika nama-nama tegangan tampil di sini sesuai dengan referensi yang dari datasheet, kemudian hasil pengukuran ya, faktanya memang keluar ya. Keluar nilai tegangannya, kemudian nama tegangannya sudah dicocokkan dengan skematik ya. Walaupun tipe ini tidak ada skematik, tapi karena menggunakan bantuan dari bitmap dan dari kaki pinout IC-nya dapat diketahui, oh yang keluar tegangan ini nama tegangannya apa ya, seperti itu. Namun di sini ternyata dari apa perjalanan kami membuat titik ukur untuk MT6357 ini ternyata ada kendala Pak Ciko ya. Kendalanya itu ternyata ada beberapa titik ukur yang seharusnya keluar menurut referensi dari datasheet, tapi di mainboardnya ini tidak tersedia ya titik ukurnya, seperti itu ya. Nah, nanti mungkin untuk apa saja yang titik ukur yang tidak tersedia ya, nanti akan saya informasikan setelah saya membuka sampel blok diagramnya ya, seperti itu. Nah, jadi gitu Pak ya, untuk gambaran dari apa kategorinya yang di power key press ya, seperti ini. Memang jumlah tegangannya lebih sedikit ya, namanya juga kan sebelum on off ditekan ya. Ternyata tegangannya lebih banyak setelah Ditekan. on off-nya ditekan, atau by charger plug-in sebetulnya ya, kalau by charger. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya setelah teman-teman kami informasikan nama tegangan, nilai dioda dan nilai tegangannya, berikutnya di sini saya akan menampilkan blok diagram ya. Nah, di sini ada folder blok diagram di Pipoya 16 ya. Di sini ada, ini saya konsentrasi yang terkait dengan kategori ini ada dua ya. Ya. Gitu. Nah, untuk yang atas di power on ya. Di power on push boot SOC, kalau yang bawah di power on before. Jadi saya akan memanggil dulu yang ini nih, yang before ya. Di sini di get-nya saya buka kategori before power key press ya. Ini blok diagramnya gitu ya. Nah, di sini di bawahnya ada title, judul. Default power on before power key press. Berarti tegangan yang on sebelum on off-nya ditekan ya, seperti itu. Kalau di get-nya ini nama tegangan berikut nilai dan titik ukurnya ya. Nah, kalau di blok diagram ini informasi jalurnya ya. Jalurnya misalkan di sini konektor baterai ya, batcon. Di sini ada namanya pibat ya. Nah, kemudian dia pibat ini masuk kemana ya. Jadi di sini ada informasi pibat sumbernya dari mana, kemudian masuknya kemana gitu ya, seperti itu. Nah, di sini yang berikutnya ada IC ya, SGM 41513. Seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah profilnya switch charger plus switch mode baterai ya. Gitu.
Nah, di sini yang dipakainya adalah rangkaian switch mode baterai, karena switch charger ini setelah dia mendapatkan atau setelah terhubung tibat masuk, maka dia otomatis akan mengeluarkan pieces gitu ya, tanpa menunggu perintah seperti itu. Nah, ini di sini peran dari si IC switch charger ini. Kemudian di sini ada IC yang satunya lagi, di sini adalah PMIC dengan seri MT6357 seperti itu ya. Di sini ada nama-nama tegangan ya, ada power key dan ada tegangan-tegangan ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran blok diagram ini teman-teman juga bisa mendapatkan informasi gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ada namanya PMID ya. PMID ini kan di sini cuma ditunjukkan titik ukur ya. Nah, kalau di blok diagramnya kalau kita koneksikan, PMID ini ya, tegangannya atau jalurnya terhubung dengan SGM 41513 switch charger ya, seperti ini ya. Kemudian di sini ada pieces ya. Nah, pieces di sini ada yang menjadi, ini maksudnya adalah di power management IC statusnya sebagai input ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah pieces yang di sini, ini adalah pieces yang sumber gitu ya. Gitu. Jadi intinya kalau yang di gateline ini informasinya cuma titik ukur, nilai tegangan sama nilai dioda mode. Nah, kalau di blok diagram ini adalah informasi mengenai sambungan jalurnya dari mana ke mana gitu ya, seperti itu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tujuannya blok diagram ini kami buat sebetulnya sebagai pendamping Pak Ciko ya, sebagai pendamping dari penjelasan dari guideline-nya itu sendiri gitu ya. Nah, takutnya mungkin di sini teman-teman kalau misalkan cuman sebatas informasinya begini aja ya, ini nama tegangannya, nilai diodanya sama nilai tegangannya, ini informasinya dari mana sumbernya gitu ya, gitu. Apalagi tipe ini nggak ada skematiknya Pak ya. Iya. Seperti itu. Makanya di sini saya coba hadirkan gitu ya, sebagai pendamping dari kategori Before Power Key Press khususnya ya, karena yang dibuka di sini adalah Before Power Key Press seperti itu. Nah, singkat cerita ya, di blok diagram ini selain informasinya adalah sambungan jalurnya seperti apa ya. Di sini kalau Pak Ciko perhatikan, di sini ada istilahnya T1, T0 ya. Ya. T ini singkatan dari time Pak ya. Time 0, time 1. Kemudian di sini juga ada time 2, time 3, time 4 seperti itu ya. Nah, jadi singkat cerita ya kalau misalkan teman-teman di lapangan bebas sih mau ngukur misalkan begitu handphone di sini terhubung dengan baterai gitu ya. Ya. Mau diukur acak, ini keluar nggak boleh ya. Bebas-bebas saja. Tapi kalau untuk mendapatkan pemahaman gitu ya, ya setelah mainboard ini terhubung dengan baterai ya, tegangan yang pertama kali keluar itu apa gitu ya. Nah, jawabannya di sini. Nah, jadi tinggal ketik di sini misalkan T1 ya. Nah, di sini ada T1 seperti ini. Nah, di sini key on ya, key on. Ini ada kaitannya dengan on off gitu ya. Gitu. T1 ya. Nah, untuk khususnya untuk yang di Before Power Key Press ini gitu ya, sebetulnya untuk yang T0 atau time 0 sama time 1 ini teman-teman bisa mengabaikan gitu ya. Nah, yang terpenting di sini adalah respon setelah power management ini mendapatkan input dari pieces. Nah, ternyata urutannya adalah seperti ini. Time yang kedua di sini P-rep keluar ya. Kemudian yang ketiga di PDD 18_dig keluar. Yang terakhir baru PRTC 28. Nah, jadi barangkali teman-teman di sini umumnya mungkin biasanya yang diketahui biasanya ketika IC charging ini mendapat input dari pibat, biasanya teman-teman tahunya di sini keluar pieces
ya. Kemudian si on off di sini nilai tegangannya keluar atau posisinya aktif high ya. Nah, tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Setelah dilihat dari datasheetnya MT6357 ini sebelum on off ditekan ya. Nah, di sini yang pertama kali keluar adalah VREF disusul dengan DPD 18 DIG dan PRTC 28 seperti itu. Nah, jadi sudah tahu urutannya apa saja. Setelah power key-nya posisinya di sini aktif high ya. Nah, baru kita cek, oh yang pertama di sini VREF. Nah, baru kita koneksikan ke gate line. Ya, mau langsung di sini dicari bisa atau mau dikoneksikan seperti ini juga bisa ya. Nah, karena VREF ini adalah nilai tegangannya keluar urutannya setelah on off-nya posisinya high, VREF keluar, oh nilai tegangannya 1,1 volt. Seperti itu Pak ya. Ya. Nah, kemudian disusul dengan DPDD 18 DIG ya. Tinggal dikoneksikan saja. Nah, ini sudah sudah diseleksi ya teksnya. Nilainya 1,8. Titik ukurnya di mana ya? Titik ukurnya di sini ya. Yang terakhir adalah PRTC. Nah, ini 2,8 seperti itu. Nah, jadi tujuan dibuatkan blok diagram ini sebagai pendamping bisa ya, atau disebut juga ya sedikit edukasi ya yang bisa kami sedikit berikan ke rekan-rekan. Tidak hanya blok diagram tidak hanya gate line-nya saja gitu Pak ya, maksudnya seperti itu ya gitu. Oke, ini adalah kategori before dan ini blok diagramnya seperti ini gitu ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang saya panggilkan yang kategori berikutnya. Ini first boot ya, seperti itu. Sini jumlah tegangannya lebih banyak ya. Berarti di sini kita panggil atau kita snap yang ini. Misalkan kita taruh di atas ya, seperti itu. Nah, sudah tampil ya. Yang before-nya ini sementara ini belum diperlukan, jadi saya close saja lah ya. Oh, berarti kita panggil ulang. Ya. Nah, ini kalau di sini judulnya adalah first boot. Kalau di blok diagramnya di sini namanya adalah ini. Default power on ya. After power key press atau setelah on off ditekan atau by charger plug-in. Berarti atau colok charger ya. Atau misalkan ya colok charger ya seperti itu. Nah, informasinya seperti ini ya, gambaran diagramnya gitu ya. Setelah saya perhatikan ya, dari tegangan-tegangan yang begitu banyak ya, jadi kalau saya cek di sini ya, saya ketikkan T ya, totalnya ada berapa time? Ternyata ada 21 ya, 21. Nah, di sini artinya kurang lebih ada 21 tegangan dan di dalamnya ada kontrol logik atau tegangan perintah gitu ya. Gitu. Nah, yang posisinya default on seperti itu. Tapi jumlah tegangan yang di sini yang di blok diagram faktanya dengan jumlah tegangan yang di sini itu tidak berbanding lurus Pak Ciko ya. Gitu. Karena di mainboard ini setelah saya coba otak-atik ada beberapa yang kata blok diagram ini harusnya nama tegangannya ada atau nama tegangan perintahnya ada, tapi di sini karena tidak ada titik ukur jadi tidak kami tampilkan ya seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut di sini saya ingin informasikan dulu di blok diagram ini power manajemennya ya MT6357 ya. Nah, ini konektor baterai jika untuk pengecekan nilai tegangan atau pengecekan tegangannya after power key press. Nah, di sini disediakan yang berikutnya adalah BTB con, singkatan dari board to board connector. Disediakan jalur PIBAS jika teman-teman ingin analisanya menggunakan by charger plug-in ya. Sama saja tentunya teman-teman sudah tahu ya. Switch charger ini memiliki peran ketika dia mendapatkan input PIBAS ataupun mendapatkan input dari PIBAS, ujung-ujungnya adalah keluar PCS. Dari PCS ini kemudian
ya, dia masuk ke sini, ke power management. Nah di sini untuk jalur PCS ya, nah, masuk ke PMIC MT6357. Di sini dijelaskan PCS ya. Nah, ada ini kaki-kaki IC-nya yang berkaitan dengan blok diagram, sengaja kami tampilkan nama pinnya ya Pak Ciko ya. Ya. Nama Pak Ciko lagi. Nama pinnya. PCS di sini jadi PCS SMPS ya. Kemudian di sini PCS Picor ya. Kemudian di sini PCS modem. Apalagi ya di sini ada PCS LDO1, ada PCS LDO2. Nah, artinya di sini tegangan PCS yang keluar dari switch charger ini, baik inputan T-bus ataupun inputan dari T-bat atau after ya. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu ya, PCS ini menjadi input power management ini. Kalau kita klasifikasikan, ada input sebagai buck regulator atau SMPS, dan ada input sebagai PCS sebagai input LDO ya, intinya lah seperti itu. Teman-teman tinggal cross check aja nanti di skematiknya gitu ya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana gitu ya. Ya, selanjutnya di sini kalau saya informasikan ya, jadi blok diagram ini dasar pembuatannya adalah dari mesin ini Pak, tipe Y16 gitu ya gitu. Oke. Jadi kalau Pak Ciko intip, ini posisi IC charger dekat dengan SOC ya. Ini tuh, ini kan IC chargernya SGM ya. Ini IC SOC-nya gitu. Samping SOC di sini ada LPDDR. Nah, di sini juga ada LPDDR ya gitu ya. Ini di atasnya ada YMMC ya seperti ini. Nah, kemudian juga di sini informasinya di atas LPDDR ini ada yang namanya eksternal LDO ya gitu. Ini memiliki peran sebagai penghasil EMI PDD1. Nah, kalau di mainboardnya yang mana? Yang ini Pak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya perhatikan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini ada eksternal buck regulator ya. Nantinya adalah penghasil EMI PDD2. Kemudian ini eksternal buck regulator yang berikutnya penghasil EMI PDD-Q ya. Nah, ini lokasinya ada di sini ya. Nah, di sini. Ini yang pertama ya, yang ini. Yang kedua ini berarti yang ini, Pak. Oke. Gitu. Kemudian nah ini ada eksternal buck regulator lagi, cuman ini jenis kakinya kalau saya perhatikan adalah KFN. Ini samping power management berarti, nah yang ini Pak. Oke. Ini ya. Eksternal buck regulator. Tentunya teman-teman sudah tahu yang namanya buck regulator pasti ada L coil. Nah ini L coilnya ya. Ini L coilnya. Kalau yang ini yang ini L coilnya yang ini. Ciri dia sebagai rangkaian buck regulator atau eksternal ya, eksternal SMPS buck regulator. Satu lagi ini eksternal LDO ya. Ini jenis kakinya KFN. Itu yang ini. Kalau yang namanya LDO berarti dia tidak disertai dengan L coil atau induktor ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya supaya SOC ini bisa bekerja, bisa booting ya, ternyata tidak hanya membutuhkan switch charger, tidak hanya membutuhkan power management ya. Di sini ada peran dari beberapa eksternal buck regulator ya, seperti itu. Ya. Nah, itu gambarannya ya. Sama ini penjelasannya cuma titik ukur, nilai tegangan sama nilai dioda mode ya. Nah, untuk informasi dari mana tegangannya dan urutannya seperti apa itu dijelaskan di blok diagram ini ya, seperti itu. Ya, setelah kita mengetahui ya jumlah komponen ya yang berkaitan dengan SOC bisa booting gitu ya. Nah, yang berikutnya langsung saja kita akan ingin mengetahui urutannya seperti apa ya setelah si mainboard ini mau setelah on off-nya ditekan atau after power key press atau setelah charger plug in atau setelah dicolok USB ya, seperti itu ya. Jadi langsung aja di sini kita ketikkan ya T1 ya, enter bisa ya, itu seperti ini. Baru kita cari ya T1. Nah, ternyata Pak Ciko ya,
mau setelah on-off-nya ditekan ataupun setelah by charger plug-in atau setelah input P-bus atau setelah dicolok charger gitu ya, urutannya ini bukan menurut saya ini Pak Ciko ya, tapi menurut dari datasheet ya. Oke. Nah, yang pertama kali keluar adalah tegangannya PXO22 ya, seperti ini. Lokasinya di mana ya? Nah, tinggal dikoneksikan ke gate lamp ya. Ya, lokasi titik ukurnya, nah, di sini tinggal diikuti ya. Dan di sini sudah divalidasi Pak. Ya. Titik ukurnya tidak di atas, tapi Di bawah. memang benar di sini. Jadi ini sudah benar-benar polaritas positif dari kapasitor, karena kapasitor ini menjadi titik ukur. Ya. Kemudian silakan nanti teman-teman ukur nilai tegangannya kisaran 2,2 volt ya. Seperti itu. Nah, yang kedua misalkan di sini, nah kebetulan ada T2 ya. Time yang kedua namanya adalah Pout 18 PMU ya. Nah, tapi sebelumnya untuk PXO22 ini nanti teman-teman tinggal cross check aja di skematik ya. PXO22 ini distribusi tegangannya dari mana gitu ya. Apakah dia cuman hanya sebagai penanda aja ketika IC power management ini on-off-nya ditekan atau menggunakan USB atau P-bus sebagai trigger gitu ya. Nah, di sini atau si PXO022 ini cuman dia sekedar hadir saja atau seperti itu. Jadi teman-teman nanti tinggal dicek aja di skematik ya, kemananya gitu ya. Kemudian di sini juga disusul setelah PXO22-nya ini keluar, dilanjut dengan Pout 18 PMU gitu ya. Nah, ini kalau saya tracking juga ya, ini nggak kemana-mana jalurnya ya. Jadi kalau di tracking di blok diagram ini ya seolah-olah dia cuman menandakan dia hadir ya. Saya sudah hadir di sini. Pout 18 PMU ya, nilai tegangannya tinggal kita koneksikan ya. Ini kita matikan dulu ya. Dan ini nilai tegangannya 1,8 volt ya, titik ukurnya di sini ya, seperti itu. Nah, ini juga nanti teman-teman bisa cek ya. Pout 18 PMU ini apakah dia keluar kemudian dia masuk lagi ke dalam power management atau seperti apa gitu ya gitu. Nah, kemudian setelah Pout 18 PMU ya, di time yang kedua ini disusul yang time yang ketiga. Yang T3 mana T3 ya? T3. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah informasinya namanya adalah eksternal PS2 ya. Kalau lihat dari penjalurannya, eksternal PS2 ini ya, kalau kita teksnya kita netname-nya kita select ya, teksnya kita pastikan di sini. Yang pertama yang ini. Nah, di sini eksternal PS2 namanya juga eksternal ya. Ketika terhubung dengan IC eksternal buck regulator ini, dia ada di kaki Pout. Berarti eksternal PS2 ini dia keluarnya dari eksternal buck regulator ya. Kemudian kita lihat tujuannya kemana ya. Nah, di sini tujuannya dia masuk ke eksternal LDO, statusnya sebagai input di kaki pin ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah yang ini, nah, eksternal PS2 dia masuk ke power management ya. Nah, di sini dia berperan sebagai input LDO ya, LDO2 sama LDO1 seperti itu. Sumbernya dari eksternal buck regulator ya. Kemudian lanjut dengan T4. Oh, tapi maaf sebentar ya. Tentunya di sini eksternal PS2 ini syaratnya bisa keluar, di sini ternyata ada dua input ya. Nah, di sini ada T3 PS1 PMU ya. Dan di sini ada PCIS. Ya, tentunya di sini kalau untuk antara PCIS dengan PS1 PMU lebih duluan mana? Jelas lebih duluan dari PCIS ya, di kaki input. Nah, dan di sini PS1 PMU juga sudah keluar menjadi enable untuk mengeluarkan eksternal PS2 ya, seperti itu. Jadi eksternal PS2 ini juga bisa keluar menurut blok diagram ini, syarat-syaratnya seperti ini ya.
ada input dari PCS dan ada enable dari PS1 PMU ya seperti itu. Nah, lanjut misalkan yang T4. Yang T4 ini adalah namanya PSRAM order PMU ya. Gitu. Kalau lihat dari kakinya di sini yang bersumber dari power management, ini sepertinya karakternya adalah LDO regulator ya, tipe regulatornya. Untuk memvalidasinya nanti teman-teman tinggal cek di skematik ya. Kemudian kita koneksikan ke gate-line ya. Nah ini ya. Berapa nilai tegangannya? Nilai tegangannya 0,9 volt. Nilai dioda mode-nya diukur pasif sekitar ini. Ini pakai ampermeternya Sanwa ya, CD 800A. Titik ukurnya di sini. Kemudian yang T5 ya. T5 mana tadi? Coba kita enter lagi. Oh ini ya. Nah T5 Sarut, warnanya sarut. ya, terlalu banyak tegangannya Pak ini Pak gitu. Sampai apa untuk pewarnaan atau coloringnya terlalu banyak Pak ya. Ini Mirip-mirip tuh ya. Ya, ini baru MT6357, nanti di depan ada MT6359, lebih banyak lagi gitu ya. Oke teman-teman, ini T5 adalah DPDD core ya, dia ada di urutan kelima ya. Kemudian kita cek ya, berapakah nilai tegangannya. Nilai tegangannya 0,8. Nah, kemudian titik ukurnya di sini ya, seperti itu. Kemudian di sini tinggal cek di di power manajemennya apakah dia LDO atau bukan ya. Kalau lihat seperti ini sepertinya LDO ya, LDO regulator. Oh ini yang di kaki SOC ya, maaf. Nah, kaki SOC ya. Nah, kemudian di sini kita tracking lagi. Nah ini yang dari power management. Nah, berarti kalau ada seperti ini ya, ada kaki pivot FB ya, feedback. Nah, berarti si DPDD core ini regulator tipenya berarti dia adalah buck ya atau SMPS gitu. DPDD core ada di urutan ke-5 atau time ke-5 ya. Berikutnya misalkan T6. T6. Kita cek. Nah, ini DPDD modem ya. Nah, DPDD modem ini jenis regulatornya adalah buck regulator atau SMPS ya. Kemudian kita cek nilai tegangannya. Nilai tegangannya 0,8 dan dia posisinya on ya. Posisinya on. Kemudian teman-teman tinggal cek titik ukurnya di mana ya, seperti itu. Oke ya. Jadi untuk berikutnya yang time 7 dan seterusnya ya, teman-teman tinggal nanti coba-coba saja ya. Jadi blok diagram ini kesimpulannya informasi untuk penjalurannya seperti apa ya, kemudian ada berapa komponen yang terlibat agar SOC ini bisa dikatakan booting gitu ya. Gitu. Nah, kemudian urutannya seperti apa gitu ya. Urutannya. Nah, di sini juga ada yang namanya tegangan perintah ya. Kalau di MediaTek terkenal dengan nama tegangan perintahnya adalah sys reset B atau sistem reset B ya. Kemudian di sini ada clock BB gitu ya, seperti itu. Nah, untuk PMI clock BB ini saya lihat di sini urutannya ada di time 20 gitu ya. Gitu. Mengenai PMI clock BB ini sepengetahuan saya di datasheetnya itu ini sebetulnya tidak diinformasikan. Jadi di datasheetnya untuk MT6357 mentok sampai sys reset B gitu. Nah, sys reset B kata datasheet ini adalah tegangan perintah ya. Nah, sys reset B ini perintah reset dari power management, kita lihat ya. Nah, masuk ke SOC ya. Masuk ke SOC seperti itu. Namun kalau kita lihat di sini posisi urutannya adalah di T17 ya. Sementara kalau PMI clock BB ya, di sini adalah yang ke-20 ya. Nah, jadi sekalian di sini saya ingin sedikit bercerita ya. Bercerita
kebetulan pengalaman yang saya dapat ya, karena saya juga di sini masih terus belajar gitu ya. Intinya begini, tentang PMI Clock BB ini. Nah, ini PMI Clock BB, di sini informasi tegangannya kosong, dioda value-nya juga kosong ya. Karena ketika saya ukur menggunakan ampermeter nilainya tidak tetap ya. Tidak tetap. Jadi yang tepatnya untuk PMI Clock BB ini harus menggunakan frekuensi counter ya. Seperti itu. Untuk mendapatkan berapa nilai clock sebenarnya. Nah, kalau menurut informasi PMI Clock BB ini nilai clocknya adalah sebesar 26 MHz ya, seperti itu. Nah, titik ukurnya di sini. Jadi ada yang ingin sedikit saya informasikan ya. Abah mungkin bisa menyimak Abah ya? Iya, siap, sambil menyimak terus. Lanjutkan kamu, Di. Abah tadi malam saya melakukan sedikit eksekusi, Bah, gitu ya. Iya. Nah, ceritanya begini. Waktu si Pipo Y16 ini tadi malam saya kasih triggernya dari USB atau dari Pibas ya, seperti itu. Ampermeternya itu bergerak di kisaran 80, kadang dia peak maksimalnya itu di sekitar 100-an lah ya, seperti itu. Tanpa dipasang baterai ya, seperti itu. Nah, jadi tadi malam saya ingin melakukan sedikit riset gitu ya. Ini sebetulnya PMI Clock BB ini dia ada di sekuensinya tuh yang keberapa gitu ya. Gitu. Karena kebetulan sebelumnya di sini saya mendapatkan informasi dari rekan alumni juga gitu ya. Ternyata nah, yang namanya tegangan perintah watchdog ya, kebetulan di power manajemennya menggunakan MT6358 ya. Jadi kasusnya itu misalkan di sini saya ketikkan dulu watchdog ya. Nah, ini watchdog. Watchdog ini adalah tegangan perintah yang setahu saya ini keluar dari dari SOC ya, ke tujuannya ke power management seperti itu. Nah, ternyata informasi di lapangan watchdog ini tidak keluar tegangannya, tapi malah ya EMI reset N tegangannya keluar gitu, Bah. Nah, kemudian MSDC reset B juga ini tegangannya keluar ya. Ya, jadi si MSDC reset ini untuk mereset MMC dan EMI reset N untuk mereset LPDDR yang sumber resetnya dari si SOC ini keluar, tapi watchdog tidak keluar gitu. Berarti kan ada kemungkinan watchdog ini keluar ada ininya, ada syaratnya gitu ya gitu. Nah, jadi akhirnya saya mencoba tadi malam melakukan observasi gitu ya gitu. Jadi PMI Clock BB ini kebetulan titik ukurnya di sini ya. Nah, ini ada urat di sini ya. Saya keluarkan pisau bedah ya, Pak ya, gitu. Iya. Jadi jalur ini saya potong. Nah, saya potong. Nah, sebelum dipotong, ampernya sekitar 80 mA lah ya. 80 mA. Dicolok pakai atau dihubungkan dengan USB atau Pibas gitu ya. Dan sebelumnya semua tegangan ini keluar gitu. Nah, saya mencoba ya. PMI Clock BB ini saya putus menggunakan pisau bedah. Nah, ini saya cut gitu ya. Ini saya putuskan menggunakan pisau bedah. Berarti logikanya kalau ini diputus ya, PMI Clock BB-nya ini tidak keluar. Nah, hasilnya setelah saya input Pibas lagi, nilai konsumsi arusnya asalnya 80 mA turun sekitar 50%. Sekitar 40 sampai 50 mA lah gitu, Bah. Nah, gitu ya. Jadi PMI Clock BB ini setelah saya putus ya, jalur urat ini saya putus menggunakan pisau bedah, tujuannya untuk mematikan atau menstop suplai PMI Clock BB ini menuju SOC ya. Hasilnya ampernya menjadi low. Nah, kemudian setelah ampernya jadi low, tanda PMI Clock BB-nya tidak terkirim ke SOC,
saya lakukan pengukuran ya. Saya lakukan pengukuran untuk mengukur nilai tegangan atau nilai tegangan perintah watchdog ya. Tapi pengukurannya bukan di pipo Y16 ya. Tapi di handphonenya di Infinix yang SOC-nya atau power manajemennya menggunakan MT6358 begitu. Karena ternyata begini, saya kemarin sempat bolak-balik juga gitu ya, kenapa MT6357 ini rata-rata untuk kaki titik ukur ya, titik ukur untuk sys reset B ya. Nah ini kalau saya panggil tidak ada ya, berbeda kalau misalkan di sini saya panggil, nah ini reset B keluar kalau di blok diagram, tapi kalau di guideline ini tidak ada karena memang tidak ada titik ukurnya. Kemudian di sini misalkan saya panggil watchdog ya, saya panggil watchdog, sama tidak keluar, tapi kalau di blok diagram dia keluar ya seperti ini. Jadi saya menyimpulkan ternyata hampir semua mainboard yang menggunakan power manajemennya MT6357 atau SOC-nya menggunakan MT6761, MT6762 dan MT6765V, hampir ya, ini baru dikatakan hampir keseluruhan tidak ada fasilitas untuk mengukur sistem reset B sama watchdog seperti itu ya. Nah singkat cerita ya, saya beralih melakukan langkah eksekusi yang sama ya, memutuskan PMIC Clock BB ya, tapi di ponselnya di tipe atau di brand Infinix ya. Nah, di sini langsung saja saya panggil Infinix Note 11 ya. Infinix Note 11. Oh, jangan dipanggil Infinix-nya ya. Nah, ini sekarang kita sudah membuka brand Infinix. Nah, di sini ada Note 11 ya. Nah, jadi di sini saya melakukan eksekusi yang sama ya di pipo Y16, tapi di mainboardnya di Infinix Note 11. Sama ya. Di sini ada kategori before dan ada kategori first boot ya, seperti itu. Cuman bedanya kalau di Infinix Note 11 ini untuk power manajemennya menggunakan MT6358, SOC-nya menggunakan MT6769 atau MT6768 ya, seperti itu. Nah, PMIC Clock BB ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini PMIC Clock BB ya. Ini pun sebetulnya bah ya, di skematiknya memang tidak ada test point gitu bah. Ya. Tapi setelah saya melakukan kebetulan Infinix Note 11 ini saya mesinnya ada dua. Yang satu saya kanibalkan ya. Jadi singkat cerita ini adalah titik ukur PMIC Clock BB asalnya seperti ini, kemudian saya crop ya. Saya crop ya. Sehingga saya jadikan di sini titik ukur untuk PMIC Clock BB ya. Kemudian di mesin Infinix Note 11 yang saya kanibal satu lagi, IC-nya saya cabut, kemudian saya ingin tahu urat ini kemana. Ternyata cocok ya. Jadi kalau misalkan saya compare ya, atau saya buka di sini skematiknya ya. Gitu. Misalkan di sini saya ketikkan PMIC Clock BB yang mana nih? Nah, ini ya. Ada di kaki P4. Nah, kemudian saya buka layoutnya ya. Seperti ini. Nah, di sini kebetulan Infinix alhamdulillah disediakan nomor-nomor pinout. Nah, ini P4 ini ya. Ini saya tandain di sini ya. P4. Ini yang di power management ya. Saya tandai juga ya. Karena saya memiliki kanibalan mesin yang sama, akhirnya IC power ini saya cabut dan kelihatan uratnya ternyata nyambung ke sini bah, gitu ya. Baik, sudah. Akhirnya kami memutuskan saya crop ini, kemudian saya publishkan ya ke rekan-rekan, ini adalah titik ukur untuk PMIC Clock BB ya, gitu. Jadi kalau secara skematik ini tidak ada titik ukurnya baik di test point ataupun di
komponen pasif yang lainnya. Tapi kelihatannya dari urat jalur seperti itu. Nah, singkat cerita ya, saya melakukan eksekusi yang sama seperti di Pipo Y16. Ininya saya keluarkan pisau bedah, kemudian saya putus. Kejadiannya sama, ampernya menjadi sekitar kisaran 40, peak maksimalnya di 50 mA, tapi banyak main di 40 mA lah seperti itu. Sekedar hanya ingin tahu saja, jika PMI Clock BB ini kami putuskan suplainya ke SOC, apa yang terjadi gitu ya gitu. Nah, di sini saya ingin setelah ampernya low, kemudian di sini, nah di Infinite Note 11 ini ada titik ukur namanya watchdog ya. Nilai tegangannya 1,8. Nah, kemudian saya ukur di sini. Ternyata hasilnya ketika PMI Clock BB ini tegangan saya putuskan suplainya ke SOC atau jalurnya, hasilnya watchdog 1,8, nilainya tidak keluar. Seperti itu ya. Nah, itu informasinya. Tapi ada tapinya ya. Nah, kalau di sini kan tidak tersedia titik ukur untuk reset dari SOC ke MMC ya, ke sini ya. Nah, sekarang kita mundur lagi ke Pipo Y16. Nah, di sini ada titik ukur namanya MS. Nah, ini ya. Gitu. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi. Setelah saya memutuskan supply clock ya, supply clock PMI Clock BB ini ya ke SOC ya, dengan sampel di Infinite Note 11 menggunakan MT6358, hasilnya adalah watchdog yang tadinya ada tegangan jadi tidak keluar ya. Nah, jadi asumsi itu saya gunakan di Pipo Y16. Oh, berarti kalau saya putuskan PMI Clock BB ini ya di Pipo Y16 ini ya. Nah, ini saya putuskan, otomatis watchdog tersebut tidak keluar. Kemudian saya penasaran ya, saya ukur MSDC 0 reset B. Nah, kondisi watchdog tidak keluar ternyata yang pertama. Yang kedua, kondisi PMI Clock BB ini saya putuskan jalurnya menuju ke SOC ya. Hasilnya ternyata MSDC reset P ini tegangannya keluar 1,8 seperti itu. Ya, jadi ya sudah. Ternyata PMI Clock BB ini walaupun misalkan clocknya tidak keluar, tidak ngepek ke tegangan atau perintah reset dari SOC menuju ke MMC ya. Gitu. Saya menggunakan sampelnya di Pipo Y16 seperti itu. Tapi imbasnya kalau PMI Clock BB ini tidak keluar, imbasnya adalah kalau di sini watchdog tidak keluar seperti itu. Nah, itu mungkin sekedar informasi tambahan ya, seperti itu. Makanya di sini si PMI Clock BB ini masih ini ya, belum validasi ya. Mungkin teman-teman atau guru-guru yang nanti yang join di sini bisa memberikan komentar ya. Oh, misalkan PMI Clock BB ini aturannya begini-begini gitu ya gitu. Nah, namun berdasarkan dari hasil riset tadi gitu ya, ketika PMI Clock BB ini saya putuskan suplainya ke SOC ya, nah, seperti ini, ternyata tegangan atau tegangan perintah MSDC reset ya, yang sumbernya dari SOC menuju ke MMC ya, itu tegangannya keluar ya. Tapi memang tegangannya tidak stabil. Kadang dia 1,8, jarak 1 atau 2 detik dia low dulu, kemudian high lagi, tapi tidak sampai jatuh ke 0 seperti itu. Kemudian yang MI reset M juga sama seperti itu ya. Nah, tapi yang jelas PMI Clock BB ini sangat berdampak sekali jika clocknya tidak masuk ke SOC, si watchdog tidak keluar ya. Mana watchdog ya, masih ini ya. Jika PMI Clock BB nya tidak keluar, yang sumbernya dari power management, jelas si watchdog dia tidak keluar. Dan selisihnya lumayan jauh ya. PMI Clock BB ini tidak keluar atau watchdog ini tidak keluar, ampernya sangat rendah, kisaran 40 mA.
itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu saja mungkin ya informasi yang ingin saya sampaikan terkait kategori before sama tersebut ini, gitu ya. Dan sedikit informasi apa yang telah dilakukan observasi, gitu ya. Tapi observasi yang saya lakukan beserta tim ini, gitu ya. Saya menunggu ya masukan dan koreksi jika ada kekurangan atau jika ada kesalahan, ya silakan untuk disampaikan seperti itu. Nah, terus mungkin yang terakhir mungkin Pak Ciko ya. Ya. Ini sebetulnya blok diagram ini tidak semua tipe ada, gitu ya. Oke. Gitu. Jadi blok diagram ini sebetulnya adalah sebagai master. Gitu. Sebagai contoh berikut, gitu ya. Ini saya close misalkan ya. Misalkan teman-teman pengen tahu nih MT6357 power management MT6357 yang sudah ada kategori before sama tersebut itu apa saja, gitu ya. Gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, misalkan kita cek di Pipo Y30, gitu ya. Nah, ini. Kita cek Pipo Y30 sudah ada belum kategori before sama tersebutnya, gitu ya. Nah, ternyata ada Pak ya. Ada kayak gitu. Nah, jadi teman-teman untuk misalkan pengen mendalami penjelasan dari blok diagramnya ya tinggal di snap saja sebetulnya Pak ya. Pakai yang Y16. Pakai yang Y16. Ya. Jadi master blok diagramnya untuk MT6357 kami simpan di Pipo Y16. Sementara ini ya penyusunannya nanti mungkin kedepannya akan kami rubah ya. Iya, Apakah mungkin ya dibikin sendiri lah bikin foldernya sendiri, untuk betul. blok diagram. Nah, seperti itu. Nah, jadi blok diagram untuk di power end sama before ini yang kami simpan di Pipo Y16 ini sifatnya adalah master ya. Ya. Masternya seperti itu ya. Nah, terus yang kedua MT6358 ya. Polanya sama ya. MT6358 untuk masternya kami simpan di Redmi 13 ya. Redmi 13C seperti ini. Nah, ini sudah ada kategori before dan tersebutnya. Ya. Nah, kemudian master block diagramnya juga ada ya di sini. Tinggal buka ya seperti ini. Tinggal dibuka di snap. Jadi si blok diagram ini karena sebagai master bisa nanti teman-teman pasang-pasangkan. Oke. Pasang-pasangkan ke kategori yang sama dengan syaratnya harus sama. Jika di sini blok diagramnya power management MT6358, berarti cari tipenya yang menggunakan power managementnya yang sama gitu berarti ya. Seperti itu ya. Dan sama di sini ada time-nya ya seperti itu. Menyusul ya di depan saya sudah membuat blok diagram untuk MT6359, namun urutan untuk timingnya belum disertakan ya, karena mungkin di sini biasa masalah kerja tim ya Pak Ciko ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk MT6359 nanti teman-teman bisa lihat untuk masternya di yang saya buat ya, karena berdasarkan bahan di Pipo Y13. Coba bentar ya. Pipo Y13 Y73S. Blok diagramnya juga sudah ada default power on sama before, tapi ini belum disertakan timingnya ya gitu. Nah, untuk apa? Untuk kategori before sama afternya sudah tersedia seperti itu. Ini first boot, ini before. Lebih banyak ternyata Pak Ciko MT6359 gitu ya, gitu. Dan di sini juga saya mendapatkan saya juga di sini mendapatkan pelajaran juga, Pak. Gitu. Ya, iya. Nah, ini saya nyimak nih. Ya, ternyata MT6360 ya, yang kita kenal kemarin ini adalah setahu saya ini adalah IF PMIC gitu ya, seperti itu. Nah, ternyata pas saya buatkan blok diagramnya gitu ya. Misalkan saya panggil seperti ini. Menurut datasheet, nah ini MT6360 di sini ada tegangan yang memang harus keluar gitu.
Jadi tahunnya biasanya MT6360 ini kalau kita sandingkan dengan kategori USB Type C memang ada hubungan dengan USB seperti itu. Ya. Tapi ternyata MT6360 ini dia tidak hanya mengurus charging saja, tapi di sini dia juga mengeluarkan tegangan namanya DPD APU. Ini kalau nggak salah buck regulator, ini juga sama buck regulator. Kalau ini kalau nggak salah LDO. Jadi MT6360 ini kesimpulannya dia memiliki peran agar SOC supaya booting. Kalau nggak salah ada 2 buah buck regulator dan 1 buah LDO. Dan kalau nggak salah MT6360 ini bisa kita cek contohnya di Redmi Note 8 Pro, total LDO-nya tuh ada 7. Ada 7 LDO dan ada sekitar 3 atau 4 buck regulator. Cuman untuk SOC bisa booting kalau nggak salah 2 buck regulator dan 1 LDO. 2 kalau nggak salah. Oh ya 2 tuh. EMI APDD 075 ini kalau nggak salah LDO 6 atau LDO 7, yang ini adalah LDO 6. Tuh, nama kakinya masih kosong, Pak. Lumayan pegal maka. Kayak gitu ya. Nah, tapi kesimpulannya ya, jika teman-teman bertanya baik yang MT6359 ataupun MT6358 yang ini ya. Kemudian yang tipe Y16 ya. Ini nilai tegangannya apakah sudah diuji coba atau bagaimana ya? Kebetulan videonya sudah tayang di sini, Pak. Sudah ya. Nah, di sini ya tinggal tonton aja lah ya. Itu ada fotonya? Nah, itu orang Jepang. Nah, jadi nilai-nilai tegangan ini insya Allah sudah dilakukan observasi ya seperti itu. Ya. Nah, saya rasa itu saja mungkin Pak sedikit pemaparan tentang kategori before dan post boot gitu ya. Ya. Dan kaitannya dengan blok diagram sebagai pendamping penjelasan dari penjelasan dari guideline-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan sih yang terpenting di sini bisa bermanfaat ya buat rekan-rekan teknisi di lapangan seperti itu. Dan saya juga di sini sekali lagi terbuka jika ada koreksi atau jika ada kesalahan kami menunggu ya masukannya ataupun koreksinya seperti apa. Oh misalkan salah titik ukur, sebutkan namanya, nama tegangannya apa, yang sebenarnya di mana ya jika teman-teman ada penemuan. Kemudian urutannya salah, harusnya misalkan yang time yang T6 atau T7 yang sebelah mana gitu ya gitu. Oke, mungkin Guru Abah ataupun Pak Ciko mungkin demikian bisa saya informasikan ya. Ya, alhamdulillah tadi Kang Budi luar biasa sekali ya. Itu menjelaskan secara detail, bahkan tadi ada step-step untuk melakukan riset yang luar biasa. Nah, tadi ada beberapa hal yang Kang Budi ukur dengan meng-cut clocking sistemnya. Yang jelas itu clocking system yang diperlukan untuk saat sistem sedang aktif, yaitu dengan meng-cut jalur PMIC BB clock 1 ya? Atau misalkan ya betul BB clock 1. Tadi ada yang masih keluar seperti riset untuk MSDC ya, MSDC 0 seperti itu ya kemudian, atau MSDC riset ya. Nah itu kalau dikaitkan kenapa ini masih keluar walaupun di-cut jalur PMIC BB clock satunya. PMIC itu sangat penting sekali. Clocking system itu sebetulnya sangat penting sekali untuk bisa sistem berjalan secara simultan ya, atau misalkan berkelanjutan, apalagi dalam proses pengelolaan data digital, bagian digital di baseband. Nah, ada yang harus digarisbawahi Kang Budi, ini sekedar saran saja ya gitu kan, karena kita sama-sama belajar begitu Kang Budi. Kenapa sistem risetnya masih keluar? Ini sistem riset ini mendorong sistem riset yang lain. Jadi riset itu tetap akan ada, karena kalau power domainnya sistem riset itu bukan dari clocking gitu ya.
clocking itu nanti untuk menyampaikan data atau informasi yang nanti akan dikelola, sedangkan perintah atau sistem risetnya itu sendiri itu power domainnya dari mana? Yeah. Nah, mungkin Kang Budi tadi itu bagus sekali memulai atau startup materi hari ini gitu ya dengan istilah before pressing power on off, kita harus memperhatikan beberapa poin. Yeah. Itu startup materi yang sangat bagus kalau menurut saya begitu ya. Pertama, harus memperhatikan fault reference band gap LDO regulator. Itu penting ya. Kedua, itu DVDD 1,8 dig. Ya. Oke, itu bagus sekali gitu kan. Yang keduanya, yang berikutnya adalah kita di sini tadi saya sudah menuliskan juga. Selain itu ada VRTC yang harus diperhatikan VRTC. Ya, VRTC Nah, 28. VRTC itu yang wajib hadir sebelum ditekan on off. Kenapa? Itu seperti sistem Real time. untuk sistem reset itu bisa bekerja karena domain powernya dari sana, begitu Kang Budi. Ya. Nah, kenapa saya bisa mengambil kesimpulan itu? Tadi saya nyimak dari uraian Kang Budi yang sangat luar biasa sekali. Memang Kang Budi the best ya, the best ini ya. Guru nomor satu lah di Indonesia gitu kan. Guru nomor satu di Indonesia ini. Jatuh jempol, itu thumbs up ya, itu thumbs up buat Kang Budi, bravo. Alhamdulillah selama kita saling sama-sama belajar di sini. Nah, ada yang sedikit mungkin ini menurut sepengetahuan saya perbedaan tentang clocking system dengan sistem reset atau perintah-perintah yang berkaitan dengan tadi kenapa watchdog timer watchdog timer ini nggak keluar begitu kan? Betul. Terus kenapa? Tapi sistem reset untuk yang lain masih berjalan. Nah, di sini berlaku bahwa itulah fungsi dari DVDD 1,8 dig, betul ya. Kenapa harus ada dari awal? Dan kita perlu juga memperhatikan bahwa kalau di power plan-nya MT6357, 6358, MT6359 di power plan-nya itu bukan hanya saja di powernya, tapi memang di SOC sudah harus ada yang on, begitu kan? Ada on juga. Jadi begitu masuk VBAT atau masuk phasis ke power itu yang harus ada on juga di SOC supaya komunikasi perintahnya tetap berjalan walaupun belum sepenuhnya di reset oleh on off begitu. Nah, jadi kenapa kok di cut masih ada? Di cut sistem resetnya masih ada atau masih berjalan? Kembali lagi domain power source-nya Kang Budi. Begitu ini sekedar masukan saja dari saya gitu ya. Ini tolong dikoreksi nih buat yang ahli-ahli di smartphone ya, buat ahli-ahli yang di elektronika digital. Kalau kita kembalikan lagi ke data sheet-nya, apalagi diuraikan di sana di MT6357, 6358 itu ada power plan ya. Boleh Kang Budi saya share screen sedikit Kang Budi? Boleh Pak. Boleh Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ini untuk melengkapi materi yang sangat luar biasa dari Kang Budi ya. Mudah-mudahan di sini pun nanti bisa membantu rekan-rekan, dan saya tuh thumbs up buat Kang Budi yang sudah menampilkan dengan sengaja. Itu niatnya luar biasa, niat tulus mengedukasi para teknisi membuat working block diagram yang ini pun harus dicerna sebetulnya dari datasheet. Nah, ini saya tampilkan seperti ini ya, mungkin bisa dilihat ya. Ada power plan di sini. Basically ya, inilah kita bisa melihat ada yang pada saat power ke PMIC-nya ini begitu masuk kan harus dalam kondisi phasis bukan VBAT ya kemudian ya. Betul. Untuk saat ini ya MT6357 itu startupnya powernya di phasis. Nah, phasis ini nanti akan mengaktifkan di bagian digital LDO-nya yang default on kata Kang Budi ya, ada di VDD 1,8 betul ya, VRTC
ini sudah harus memang on, kemudian di bagian DDO-nya juga ya ada yang harus on, salah satunya juga yang harus di bagian ini ya, analog LDO-nya aux 1,8 juga harus on, Betul. beserta dengan yang ini Kang Budi yang perlu diperhatikan, VXO. VCXO ya, ini 022 ya, VCXO 22 on, Ya. ini memang juga harus Hadir. kondisinya on. 2,2 volt Begitu. itu, Bah. Ya. Betul. Nah, ini yang menarik gitu kan buat rekan-rekan. Kenapa clocking sistemnya di-cut tapi sistem resetnya masih berjalan? Begitu ya. Sistem resetnya masih ada atau sempat-sempatnya si SOC itu masih memberikan seperti MSDC. misalkan MSM reset out atau MSDC reset ke bagian memori itu masih tetap berjalan, masih ada karena power domainnya Kang Budi. Ya. Power domainnya itu On, sistem ya. reset itu ya dari yang ini, dari yang DVD on-nya ini sudah memang ada, Standby. dan ini nanti simultan dengan apa, berbarengan dengan berjalannya clocking system. Makanya begitu PMIC BB clock-nya di-cut, dia drop kan Ya. si konsumsi arusnya. Konsumsi arusnya Betul. drop. Betul. Karena kan ada dua Kang Budi. Ada dua hal yang tidak bisa dilupakan dalam sistem itu, ada yang digital, ada yang analog kan Betul. begitu. Nah, untuk mendigitalkannya memang diperlukan clocking system begitu. Sedangkan yang tegangan-tegangan yang sudah standby atau always on itu memang menjadi dasar atau domainnya ke watchdog, kemudian sistem reset dan sebagainya. Boleh saya tampilkan ya sedikit? Sebentar? Silakan Abah. Ya. Ya, saya mau memilih dulu, takutnya keluar gambar yang 17 plus kan, Bah. Saya harus Apa-apa, Bah. dulu. Ya, Iklan. saya harus ya sebentar, saya Aduh. harus diinikan dulu. Ya, soalnya saya rasa ini kan menunggu yang gambar yang aneh-aneh biasanya kan begitu ya. Nah, ini saya daripada nanti gambar yang masalah rangkaian yang rumit-rumit, nah saya akan tampilkan yang buat 17 plus di sini ya. Ada. Nah, ini contohnya sebentar, saya lagi memilih dulu ya. Ini berkaitan dengan power plant ya. Power plant tadi, terus ada domainnya, ada power plant domainnya ya. Jadi mudah-mudahan sedikitnya membantu ya. Sedikitnya membantu. Nah, ini saya akan izin share screen kembali ya. Silakan Abah. Nih, ya takutnya ada koleksi pribadi yang tampil tadi ya. Jadi Abah sekarang share screen yang ini. Ini Ya. gawat soalnya ada 270 pemirsa di sini. Nah, ini Kang Budi Betul, gitu Pak. ya. Jadi ini yang saya maksudkan begitu. Power key ini ya, power power source. source ya, Nah, betul, power source-nya, domain source-nya itu siapa? Fasis. Jadi ostosmastis begitu ya. Kalau fasis ada, power key juga tertrigger untuk bisa ada home key, reset B. Nah, ini kan bisa dilihat di sini. Iya. Jadi Betul. inilah kenapa watchdog timernya juga masih ada. Kemudian sistem reset dan sebagainya. Kemudian di sini ya, ini masih bisa berjalan. Kemungkinan besar dari power domainnya ini yang memang masih menyuplai kebutuhan untuk perintah-perintah yang tadi. Nah, ini sedikit saja dari Abah. Mungkin nanti ada para ahli nih ya, para guru-guru teknisi ponsel nih yang bisa membantu malam Ya, ini yang menyempurnakan. mudah-mudahan gitu kan. Ya, tapi untuk yang ini tidak cukup hanya berbasis kepada skematik atau datasheet saja. Ya. Begitu. Ada baiknya kita mencoba seperti Kang Budi itu langsung ke mainboard ya. Mainboard dengan melakukan pengukuran, sudah tentu saja yang didapatkan itu saat itu adalah hanya pengukuran nilai tegangannya saja. Ya. Betul kan? Betul. Nah, ada baiknya juga nanti dikaitkan dengan sequencingnya menggunakan logic analyzer misalkan Kang Budi ya. Betul. Nah, seperti itu ya. Dan Abah juga masih harus menampilkan di sini kaitan-kaitan mengenai tadi apa sih yang ada di internal SOC ini yang harus memang sudah standby ya. Ruangan-ruangannya ya Pak ya.
ruangan-ruangannya seperti itu. Mungkin next lah Kang Budi ya, Ya, takutnya next nanti. saja. Nah, tadi Betul, Kang, betul. saya cuma sedikit saja. Ini mungkin Terima bisa kasih. membantu. Tadi kenapa ini yang di-cut jalur clocking sistemnya, tapi masih ada yang bekerja. Kemungkinan besar penyeplaian tadi ya domain powernya yang Domain memang masih power. mensupport itu ke beberapa jalur untuk khususnya untuk perintah secara digital ya logiknya. Nah, cuma clocking system ini adalah yang nanti membuat si perintah itu bisa diantarkan begitu kan, karena clocking system itu kan sebagai kendaraan Betul. untuk Carrier. ya kendaraan menyampaikan informasi dan komen perintah selanjutnya. Jadi supaya perintahnya simultan berkelanjutan sudah tentu membutuhkan clocking system. Saat Kang Budi cut, otomatis beberapa perintah tidak bisa tersampaikan, hanya beberapa tegangan power source domainnya aja yang bekerja. Ya. Jadi itu tadi ya, mudah-mudahan membantu jawaban dari Ya. Abah. Ya anggap aja ini ngadongeng ya, gitu kan, karena memang di sini perlu pembuktian, Betul. secara bentukan data dan analisa dari kita. Nah ini kan Kang Budi, ini tantangan buat kita nih Kang Budi. Jadi kan Ya. kita bisa membuktikan nih apa yang kita pelajari dengan apa. Biasanya kan orang perlu data, perlu bukti. Nah next mungkin kita bikin konsep dari sistem kerja bagian logic kontrol ini ya, atau kontrol logic ini kita bisa, atau istilah power board sequence ini kan rata-rata seperti ini ya Kang Budi. Sebentar, saya izin share dulu ya. Silakan Abah. Mudah-mudahan menghibur lah begitu kan, dongeng banyolan gitu kan. Bentar, biasanya sebentar nih, saya harus dipilih dulu, takut salah gambar Kang Budi. Ya. Ada yang harus saya tampilkan seperti update watchdog timernya kapan berjalan. Nah ini ya. Tadi saya membahas dengan siswa ya, kasusnya sama seperti yang dibahas pada malam ini ya, Kang Hendra dari Balikpapan itu ya. Kenapa di MT6357 saat diberikan pakai USB keluar tuh gambar, tapi kalau pakai on off tidak mau hidup atau tidak ada konsumsi arus, kan begitu nih kejadiannya. Mungkin ya begitu kan. Nah dari sini kan kita bisa lihat ya, menggunakan perbedaan menggunakan charger atau dengan VBAT ya. Di sini yang menjadi pengaruh adalah untuk power ini berarti otomatis phasisnya ini yang sudah harus ada. Nah, betul, sudah harus on. Otomatis kalau charger pakai charger phasisnya ada, karena switch charger dari VBAT juga ada, karena memang harus switch mode baterai kan begitu. Nah yang jadi masalah di on off-nya ada begitu, tapi pada saat ditekan kok tidak menampilkan konsumsi arus begitu, ya kan? Nah saya menyarankan untuk mengukur VREP. Diukur, ada, alhamdulillah, berapa keluarnya? 1,1. Alhamdulillah, kata saya, karena ini kan memang tidak perlu tegangan besar, ini hanya fault reference band gap antara regulator LDO-nya. Kemudian di sini VDIC 1,8-nya ada, hadir. VRTC-nya hadir. Kenapa pas ditekan saya suruh ukur yang VCX yang VCXO22 ini nggak keluar? Nah, disitulah letak permasalahannya. Begitu ya. Kenapa tegangan-tegangan yang lain ini tidak bisa hadir ya, kecuali ada beberapa sistem riset yang memang bisa keluar karena supply-nya yang tadi memang dari DIC 1,8 ini. Sementara tegangan-tegangan lain tidak keluar, otomatis ini nanti akan di mana sequencingnya start itu pada saat setelah ditekan on off, dan konsumsi arus ini bisa terlihat itu setelah timernya itu tadi kata Kang Budi keluar tahapan-tahapannya ya, dimana di saat ini namanya disebut, kalau saya bilang ini time no power Kang Budi ya, artinya begitu. No power atau time nah, ya betul, time no power, atau mungkin kalau dulu belajar BlackBerry ya ada istilah T no power. Nah itu kan, itu dikaitkan dengan T0 begitu.
time kondisi sistem resetnya masih kosong atau masih nol begitu. Nah, pada saat ditekan on off, nah ini wajib hadir. Kenapa ini wajib hadir? Saya bilang karena kalau tidak ada kristal osilator, akan otomatis akan ada delay. Siapa yang nanti akan mengatur tahapan-tahapan pekerjaan output power ini jika timernya tidak bekerja? Atau delay begitu. Ya, betul. Ini pasti akan error, ya. Tidak akan sistem reset atau misalkan si power nanti akan bilang ini sebentar dong, ini nggak bisa keluar tegangannya begitu saja, begitu tekan langsung crot kayak Kang Budi, bukan ya, gitu kan? Ini ada tahapannya gitu kan, ada tahapannya harus berurutan. Namanya juga sistem, makanya ada tahapan, ada sequence begitu. Makanya juga dibuat seperti ini untuk mengetahui tahapan-tahapannya atau power boot sequence. Ini tadi ada pembahasan kasus seperti ini dan memang pada saat diukur VXO 022-nya ini tidak hadir. Otomatis karena ini sistematis, ada timernya, maka output yang lain ini gagal untuk bisa keluar sehingga menunjukkan konsumsi arusnya ini tidak bekerja. Sistemnya juga tidak akan berjalan. Kenapa? Informasi itu kan memang harus ada. Jangankan untuk menghidupkan, charging juga kan butuh timer begitu di pintu awal, karena ada harus mengkondisikan pre-charging, kemudian kapan ini harus dirubah dari konstan current konstan jadi voltage konstan begitu kan, itu butuh timer. Nah gitu kan, itu mungkin masukan dari saya ya Kang Budi, karena ini pun tadi sempat ada pembahasan kasus yang menggunakan PMIC 6357. Mudah-mudahan membantu itu ya. Nah, yang keduanya yang ini tadi AP wasduk timer. Ya. Begitu. Nah, ini yang harus diartikan ya. Kenapa sistem risetnya kok masih berjalan seperti itu ya? Nah, ini kan bisa dilihat di sini bahwa kondisi seperti itu ya. Di sini kan harus ada yang defaultnya. Ya, harus ada yang defaultnya. Tanpa yang default 1,8, semua sistem informasi juga tidak akan bisa diberikan tidak akan continue. Dan yang paling kedua itu clocking system itu membantu. Ini makanya watchdog timer dengan reset B ini masih dikatakan masih bisa berjalan selama power domainnya itu masih ada, Kang Budi. Kecuali kegagalan kecuali kegagalan di yang tadi ya. Ini jadi apa dikatakan referensi bisa lah. Jadi referensi betul untuk para teknisi yang ketika gagal ditekan on off, nggak keluar tegangan atau nggak keluar konsumsi arus, nggak nampil di power supply-nya ya. Dan itulah menjadi alasannya kenapa harus ganti IC power. Mungkin ketiga tadi VREF ya, kemudian DVDD 1,8D ya, atau VDIC 1,8 dan VRTC 2,8 itu memang harus sudah default on sebelum melakukan pressing on off. Mudah-mudahan bisa melengkapi tadi penjelasan Kang Budi yang sudah lengkap begitu ya. Abah di sini hanya menambahkan sedikit saja dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan karena Abah juga masih belajar. Hatur nuhun, mangga hatur nuhun. Luar biasa Abah. Sampai Kang Budi.